Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore, tamu-tamu atau penonton yang saya hormati. Di sini saya Selaripda Saputri dan teman saya Putri Faras Astri Adeda sebagai host, dan hari ini kami akan membawakan tema yaitu bahayanya rokok dan vape. Dan kita akan kedatangan para narasumber, ada 2 narasumber, yaitu boleh kita sambut untuk masuk pada podcast kali ini. Apakah kakak-kakak bisa memperkenalkan diri dulu sebelum kita memasuki podcast pada sore hari? Ya, betul sekali. Nama saya Naifah Asnasyakura. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Amanina Naisla Syarel. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah datang pada sore hari ini di podcast kami pada hari ini. Jadi di salah satu kalian ini, apakah ada pernah melihat atau merasakan jadi korban yang di sebelah pecandu atau rokok akut? Nah, terutama ada orang terdekat saya juga, dan sekarang kan rokok atau vape ini sangat umum banget ya digunakan, apalagi sekarang sampai dijadikan tren untuk anak-anak zaman sekarang yang bahkan masih belum mencukupi umur. Untuk Kakak Sila, apakah pernah diajak oleh orang untuk ikut dalam rokok atau vape? Tentunya sih jarang ya, tapi pernah waktu dulu, tapi aku tolak karena terlalu membahayakan lingkungan sekitar atau segala, apalagi anak kecil gitu kan. Betul sekali. Jadi kakak-kakak ini pernah merasakan di sebelah orang perokok itu ngerasa sesak nafas kan? Selalu Batuk-batuk pasti. Kakak ini, apakah kakak-kakak ada saran untuk orang-orang di luar sana yang pencandu rokok atau rokok pasif dan vape? Apakah ada? Tentunya banyak ya. Kalau bisa itu kurangi dan berhenti, karena rokok atau vape ini sangat memiliki efek kecanduan jangka panjang, dan kecanduannya itu bukan kecanduan yang baik tapi buruk, semakin lama semakin buruk untuk kesehatan juga untuk orang-orang sekitar, dan juga paling bahaya untuk si pecandunya itu ya, terutama kanker paru-paru itu sangat susah untuk disembuhkan, peluang selamatnya juga sedikit, apalagi biaya operasinya sangat mahal untuk orang-orang yang tidak berkecukupan. Itu sangat mengganggu pikiran dan mental juga ya, bisa sampai ya tidak hanya kesehatan, jadi sangat bahaya sekali. Betul sekali. Baik, tapi dari kakak Sila, apakah ada saran untuk pencandu-pencandu rokok yang fasib di luaran sana dan marak yang umurannya di sekitar kita atau di bawah umur? Apakah ada saran untuk teman-teman sekalian yang masih pencandu rokok? saran aku ya, kata Naifah tadi betul, kurangin ya, apalagi yang pecandu tuh udah melewati batas banget. Apalagi buat yang anak-anak yang di bawah umur seperti SMP, SMA juga mulai ikutan gitu kan. Bahaya banget kan, Rusak masa depan. Terus saran aku, merokoklah di luar ruangan dan jauh dari pintu atau jendela semacam itu, biar tidak dihirup anak yang di bawah umur ya, seperti bayi, balita. Kalau untuk pecandu bisa dikurangin kali ya. Bisa dikurangin kalau memang benar-benar nggak bisa dikurangin banget ya, dikit aja dikurangin gitu. Sehari challenge gitu Ya, challenge sendiri-sendiri karena emang mungkin kayak bisa. rokok dan vape ini sepertinya sangat efeknya, kecanduannya tinggi sekali ya, dan itu sangat jangka panjang, jadi sepertinya susah sekali untuk tidak menghirup satu hari atau 1 jam atau pun enggak gitu. ditegur dengan halus gitu kan, Sepertinya harus ada contoh dulu yang menyakiti diri ya, orang-orang tua baru bisa Harus berhenti. merasakan dulu. Iya, merasakan dulu. harus merasakan seperti trauma. Apalagi sesak napas orang-orang di sekitar itu, apalagi yang ada yang asma, menghirupnya tidak bisa sekali. Iya, bahaya sekali. Oke, jadi kami mau ngasih kakak-kakaknya beberapa pertanyaan nih. Apakah sebelumnya boleh kami menanyakan kepada kakak-kakak? Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan untuk vape ya.
Jadi apakah uap vape lebih aman dibanding asap rokok? Seperti apakah berbeda dengan rokok atau sama saja dengan rokok? Beda ya, saya ada membawa contoh. Ini tentunya sangat beda dari penampilan dan bentuknya, dan asapnya juga beda. Tentunya lebih berbahaya rokok daripada vape ini, tetapi tidak menjamin bahwa vape lebih aman dibanding rokok ya. Kecanduan gitu. Vape juga punya rasanya ya, ada rasa anggur, strawberry, semacamnya gitu. Betul. Seperti Rokok ya, tidak iklan, tapi itu punya contoh saja, hanya contoh saja. Oke, jadi tidak ada yang menghisap tersebut. Iya, jadi kami di sini dan di sini para narasumber ada membawakan contoh vape dan ini warnanya ungu janda ya. Karena kebetulan ada orang terdekat saya juga yang pecandu ya, dan saya juga sudah mengingatkannya, seperti keluarga saya bahkan ada seperti om. Jadi saya ingin memberikan contoh dari. Oke, jadi di sini boleh saya jelaskan apa-apa saja yang ada di sini, dan di sini ada tempatnya untuk dia menaruh liquid atau biasanya cairan untuk vape ya. Dan di sini tempat dimana dia untuk mengisap asap dari liquid vape tersebut gitu. Ya, bisa makan berbagai macam rasa juga ya. Kalau rokok kan ada berbagai macam rasa juga sih. Tapi ini lebih berasa sepertinya, saya tidak pernah mencoba juga. Rasanya tuh sepertinya tuh ada minumnya. Kalau tidak salah dari kakak saya bisa menjelaskan kemarin. Karena saya sering mencium dari asap tersebut tuh memang panas ya, dan sesak ya, banget gitu. Apalagi buat orang-orang yang asmanya memang asma akut gitu. Saya bingung ya, kok bisa orang itu suka rokok, punya kecanduan rokok atau vape ini. Karena jujur saya yang menghirupnya saja sudah batuk-batuk, tidak ingin menghirup lagi gitu. Kok bisa gitu? Mungkin karena mereka awalnya nyoba-nyobain gitu ya, kayak seperti lagu awal-awalnya kucuk. Iya, atau enggak Suka sama orang, lihat-lihat kok makin. Jadi di sini itu sudah ada pertanyaan tentang vape. Jadi di sini saya izin bertanya tentang rokok. Jadi di sini mengapa nikotin dalam rokok dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya, apakah ada yang menjawab? Kak Naifa atau Kak Sila yang menjawab? ya, karena bekerja pada sistem saraf otak, memicu pelepasan dopamin sehingga menimbulkan rasa senang sementara. Jadi makanya biasanya pecandu rokok itu dia ada yang disebabkan oleh stres, lalu dia merokok, yaitu karena dia bisa menyebabkan efek senang sementara. Stres orang itu biasanya kan merokok, dia tenang gitu. Untuk menghilangkan rasa stresnya kan, jadi dia mencari dulu, iya, mencari kesenangannya dulu daripada healing kayak gitu, iya. Tapi itu sangat berbahaya ya healingnya ya. pilihan yang salah dan Dan itu nggak baik untuk kesehatan tubuh dan kesehatan orang-orang sekitar. Begitu. Jadi di sini kakak-kakak yang cantik-cantik ini, kakak-kakak apakah pernah mencoba dari vape ini? Apakah ada pernah? Maaf ya, sebelumnya saya menjatuhnya pakai ini karena tangan saya lagi kotor, takut melukai. Jadi melukai, mohon maaf dan batin. Jadi ini mohon maaf banget, ini punya keluarganya dari kakaknya Naifa. Ya karena kami takut ada zat-zat berbahayanya, jadi terkenal dengan kulit kami, jadi kami akan mengambil aman saja. Jadi mohon maaf, tidak ada bermaksud untuk menyinggung ya para pemirsa, tapi ini kami sangat takut saja. Iya, jadi ya kita lanjutkan lagi podcastnya. Jadi kakak-kakak pernah mencoba dari vape atau rokok tersebut? Nggak pernah sih, karena makanya saya bertanya-tanya kenapa bisa kecanduan, kenapa bisa pokoknya kenapa bisa kayak enak banget gitu menghirupnya, padahal saya yang kalau menghirup mungkin pernah ya, cuman kalau mencoba
gitu nggak pernah. Kayak menghirup dari orang dihiga gitu loh, jadi kayak kecium gitu pernah. Ya kan Kak, kayak aneh banget rasanya kok orang-orang bisa senang, kayak tambah kecanduan. Kita aja yang kayak ngehirupnya aja kayak udah sesak napas gitu ya, padahal nggak ada apa-apa sakit apapun. Banyak dari anak-anak yang gara-gara menghisap, bukan sih, kayak mencium asap rokok ini masuk rumah sakit. Banyak. Hidupnya juga kecil kan, Apalagi buat ibu hamil atau buat anak-anak kecil tuh, ya Allah jangan dulu deh. Apalagi buat ibu hamil, ibu yang menyusui, ya Kalau bisa jauhin atau iya mendingan ditegur aja deh baik-baik. Kalau misalnya suaminya tetap ngeras, keluarin aja dari rumah ya. Atau tidak, busui juga jangan pernah juga pakai vape atau pakai rokok, jangan kasih anak-anak kalian yang ada di dalam kandungan. Apalagi yang punya adik kecil atau masih baby, ya kan kakak-kakak, itu kalau bisa jangan dulu. Atau kalau mau juga di luar ruangan dan jangan di dalam ruangan, karena itu bisa menyebabkan penyakit paru-paru atau kita bisa dibilang asma begitu. Nah, jadi buat para perokok, kalau misalnya masih pecandu ya, kalau misalnya mau merokok di indoor itu mending di outdoor aja, karena kalau misalnya di indoor itu udara sirkusnya masih ada di dalam sini, dan kalau misalnya kalian sudah selesai rokok masih ada asap-asapnya yang bersembunyi gitu, kayak misalnya di sudut-sudut rumah gitu dan sebagainya. Seperti kalian memakai AC di rumah dan itu mereka masuk ke dalam udaranya AC tersebut. pokoknya kayak berkeliling aja di ruangan itu, nggak keluar-keluar. Jadi kalau misalnya kalian rokok atau vape dalam ruangan, dia nggak keluar-keluar, jadi udara yang kalian hirup di situ aja gitu, lebih menggumpal di paru-paru nanti. Iya betul. Kalau di outdoor juga diingat-ingat para bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, dilihat sekitar kalau ada anak-anak kecil atau ibu hamil, ibu menyusui, jangan didekati, karena yang kasihannya adalah anak-anak tersebut yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba asma, tiba-tiba sakit. Bahaya loh bapak-bapak, umurnya nanti jadi pendek. Dan juga buat para bapak-bapak juga, kalau misalnya habis ngerokok terus mau ngecium anaknya, mending jangan dulu deh ya, soalnya gosok gigi dulu deh. Iya, tuh, jadi bapak-bapak ya, apalagi para mas-mas kalau masih umurnya muda ya, tolong jangan ngecium anak-anak kecil atau bayi-bayi gitu pas habis ngerokok ya. Setelah itu tuh cuci tangan pakai hand sanitizer, supaya anak-anak ini kan kulitnya sensitif, sama penciuman mereka juga sensitif. Jadi kalau bisa setelah itu tuh cuci tangan, atau tidak minimal mandi. Dan tolong juga ya, apalagi buat suaminya mau cium istrinya, mending jangan dulu deh, karena aduh bahaya banget, mending mandi dulu ya. Apa yang dikatakan partner saya ini, tolong kalau mau cium habis ngerokok tolong jangan, mending menghindar. Para ibu-ibu juga jangan. Saran buat pencandunya juga tolong dikurangin, sekali lagi dikurangin Ya, sebelum berdampak dan merasakan dampaknya yang membuat kena mental, mungkin nggak bisa bayar atau merasakan sakitnya gitu. Sebelum berdampak lah kalian merasakannya, nauzubillah min zalik ya. Jadi kalau bisa berhenti mulai sekarang, apalagi untuk umur-umur yang muda, ingat masa depan kalian ya. Ingat masa depan, bagaimana nanti kalau sakit kan nggak bisa kerja, nggak bisa bantu mama papa, nanti jadinya cuma bisa berbaring di rumah sakit, kan nggak lucu ya. Kedepannya jadi nggak bisa dikejar, cita-citanya juga nggak bisa kejar. Nah itu aja sih. Sekali lagi buat para pencandu rokok, terutama bapak-bapak, abang-abang, dan orang tua yang lainnya, tolong jangan pernah merokok. Jangan, bahaya banget. Apalagi umuran kita ya, umuran kami yang 12, 14, 15. Jangan dulu teman-teman, jangan dulu. Perjalanan hidup kalian masih panjang ya, terus jangan dipakai buat merokok dulu. Stop merokok, stop vape,
dan jenis-jenis nikotin lainnya yang membahayakan anak-anak atau teman-teman sebaya kita. Jadi stop merokok dan vape. Baik para teman-teman yang saya hormati, cukup sekian podcast kami pada hari ini. Ya, betul sekali. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.